Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dalam Matius 1 ayat 18-25 ini diceritakan bagaimana awal kisah kelahiran Yesus Kristus, yang adalah penggenapan rencana Allah dalam menyelamatkan manusia sejak semula. Tuhan memilih Maria dan Yusuf untuk menjadi orang tua bagi Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang sederhana. Yusuf seorang tukang kayu. Menariknya adalah, mengapa Allah tidak memilih orang-orang dari kalangan atas, seperti para imam ataupun orang-orang Farisi? Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam memilih orang-orang untuk mengenapkan rencananya, Allah tidak memandang muka, tetapi melihat hati. Bandingkan dengan pemilihan Daud menjadi Raja Israel. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dituliskan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Memahami bahwa Allah tidak memandang muka, tetapi hati. Apakah kehendak Allah atas kita yang sesungguhnya? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita harus menjaga hati kita. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dituliskan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kecenderungan manusia adalah lebih menjaga tubuh daripada menjaga hati. Manusia lebih memperhatikan atau mengutamakan perkara-perkara jasmani, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, daripada mengutamakan perkara-perkara rohani, yaitu beribadah. Ingat pesan Tuhan Yesus untuk mengutamakan Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Manusia lebih memperhatikan penampilan fisik daripada kehidupan rohani. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 30 dituliskan, "Kemolekan adalah kebohongan, dan kecantikan adalah sia-sia." Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa semua hal yang sifatnya material adalah sia-sia, sebab yang jasmani sifatnya adalah
sementara. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita dengan serius, dengan segenap hati. Mengapa demikian? Sebab apa yang ada di hati kita itu menentukan bagaimana kehidupan kita. Apa yang di hati kita menentukan apa yang akan kita katakan dan tindakan kita. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45 dituliskan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu dosa-dosa yang menjadi ciri dari manusia lama kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, sebab keadaan hati kita menentukan keselamatan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 dituliskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sungguh luar biasa, hati yang percaya, hati yang mau tunduk pada firman Tuhan akan mengalami keselamatan. Itu sebabnya kita harus terus beriman kepada Allah dengan mencintai firman-Nya. Hal yang berikutnya yang penting adalah jangan kita memandang muka. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9 dituliskan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memperlakukan orang atas keadaan hidup jasmaninya, dan jangan menilai dan menghargai orang berdasarkan penampilan fisik, tetapi atas apa yang diperbuatnya. Kembali, kalau kita berbicara lagi mengenai Yusuf, apa yang dilihat Tuhan dari hati Yusuf? Ayat-ayat renungan kita menunjukkan bahwa Yusuf memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Yusuf mengutamakan rencana Allah di atas rencana dan kepentingannya sendiri. Yusuf seorang yang tulus hati. Dia adalah seorang penatua, pelayan meja dalam jemaat Yahudi. Dia telah mempertaruhkan statusnya karena kehamilan Maria. Sekalipun dia sangat sulit memahami kehamilan dari Roh Kudus, tetapi setelah malaikat Tuhan menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi, maka sungguh luar biasa. Yusuf memilih taat. Yusuf mengutamakan rencana Allah di atas rencananya dan kepentingannya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.